Kita akan belajar satu sisi dari Roh Kudus yang dilambangkan dengan burung merpati. Nah, kita mau belajar apa yang terkandung di dalamnya. Burung merpati ini salah satu burung yang sering sekali dipakai atau muncul di dalam Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama itu muncul selama 31 kali. Dan kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah Yonah. Jadi kata Yonah ini ada kata Yunus. Jadi Nabi Yunus itu artinya adalah burung merpati. Dan di Perjanjian Baru kurang lebih ada 9 kali kata merpati ini muncul. Jadi cukup banyak di dalam Alkitab disinggung tentang burung merpati ini. Seekor burung yang tidak asing lagi. Mungkin ada di sekitar kita dan saudara sering melihat. Kita mau melihat ada beberapa ayat di dalam Alkitab di mana burung ini dipakai untuk melambangkan Roh Kudus. Jadi ada 2 lambang yang dilambangkan oleh burung ini. Yang pertama adalah pribadi Roh Kudus dan yang kedua adalah pribadi orang percaya atau gereja Tuhan. Tapi kita akan fokuskan untuk melihat Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah merpati sorga. Nah, mari kita melihat ayat pertama di mana di situ ada pemakaian dari burung merpati. Pertama-tama yaitu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Memang di sini tidak disebutkan tentang burung, tapi coba saudara perhatikan, dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, perhatikan kata melayang-layang ini. Kata melayang-layang ini dipakai seperti waktu burung melayang. Jadi kata melayang yang dipakai di sini ini adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan seekor burung yang melayang. Nah, jadi kita melihat di sini ada merpati itu di sini. Hanya memang secara tidak langsung. Bahasa kerennya itu secara implisit, bukan eksplisit langsung. Jadi burung merpati ini sudah kelihatan di sini. Roh Allah melayang-layang di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah chaos. Dunia dalam keadaan yang kacau balau, campur baur, gelap gulita. Tapi di situ ada Roh Allah yang melayang-layang seperti seekor burung merpati. Dan saya percaya ini masih Tuhan lakukan. Di tengah-tengah dunia yang gelap, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, bahkan di tengah-tengah kegelapan yang saudara mungkin alami saat ini. Mungkin perasaan saudara campur aduk tidak karuan. Mungkin keadaan saudara gelap tidak karuan. Tapi dikatakan di sini, Roh Allah melayang-layang. Untuk apa Roh Allah melayang-layang? Untuk memulihkan segala sesuatu. Amin. Untuk memberikan terang, untuk memulihkan bumi, untuk memulihkan pribadi anak Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang gelap gulita dan kacau balau, ada Roh Allah di situ. Apalagi kalau saudara ada di dalam Tuhan, jangan khawatir. Roh Allah melayang-layang. Nah, ini adalah hal yang pertama, kita melihat burung merpati dipakai secara implisit disebutkan. Baru ayat-ayat pertama dari Alkitab sudah muncul. Nah, yang jelas pemakaiannya ada di Kejadian pasal yang ke-8, yaitu cerita tentang Nabi Nuh. Saudara-saudara perhatikan, ini satu kisah yang menarik. Dikatakan pada waktu air bah sudah mulai surut, maka Nabi Nuh dia mulai ingin mengetahui apakah air ini sudah surut atau tidak. Lalu pertama-tama dia lepaskan burung gagak. Dia tunggu-tunggu burung gagak ini tidak kembali, saudara. Wah, dia bingung ini, burung gagak nggak kembali. Lalu gimana enaknya? Lalu dia punya pemikiran, tak lepas burung merpati. Nah, kenapa merpati? Nanti saudara akan tahu. Merpati ini bisa kembali. Makanya orang piara merpati itu tidak pernah bingung. Tidak pernah merpati itu di kerangkeng, ditaruh kurungan. Dilepas saja. Dia terbang, nanti kembali lagi. Dikatakan burung merpati yang pertama dilepas.
Nggak lama lagi dia kembali. Oh, Nabi Nuh tahu berarti ini belum punya tempat berpijak ini. Makanya merpati ini kembali. Lalu dia tunggu sesudah 7 hari dia lepas lagi merpati yang kedua. Dan merpati yang kedua ini kembali juga. Tapi dikatakan di paruhnya ada daun zaitun yang segar. Nah dia tahu, oh berarti ini pohon-pohon sudah mulai muncul ini, pucuk-pucuknya ini ya. Puncak pohon sudah kelihatan nih, makanya dia bisa mengambil daun yang segar. Dan dia tunggu 7 hari lagi, dia lepas merpati yang ketiga. Dan merpati itu tidak pulang. Dan dia tahu bahwa tanah sudah kering. Nah ini gambaran apa saudara? Gagak itu adalah gambaran kuasa iblis. Kuasa iblis kenapa kok tidak kembali? Karena gagak ini suka mayat saudara. Itu kan banyak orang mati, banyak binatang-binatang yang mati, yang mengapung. Nah ini tambah senang dia. Iblis itu suka dengan kematian. Kuasa iblis. Iblis datang, pencuri datang. Hanya untuk mencuri, merusak, membunuh, membinasakan. Nah burung merpati yang pertama itu bicara Roh Kudus pada zaman. Kalau sudah belajar Alkitab itu ada 3 zaman. Sekolah Alkitab diajarkan ada zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman gereja atau zaman Roh Kudus. Zaman Bapa, Roh Kudus. Pada zaman Bapa, kalau kita lihat pada zaman Nabi-Nabi, mereka semua adalah orang-orang yang diurapi dipakai Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak menetap. Mereka hanya saat-saat tertentu diurapi Roh Kudus. Tapi Roh Kudus dia kembali lagi. Itulah zaman Bapa. Kemudian merpati yang kedua itu bicara Roh Kudus pada zaman Anak. Kembali kepada Nabi Nuh dengan membawa daun zaitun yang segar. Daun zaitun ini adalah lambang dari perdamaian. Dan sampai sekarang merpati dengan daun zaitun itu gambaran dari perdamaian. Apa yang kita lihat di sini? Itu tidak lain daripada karya Yesus. Yesus setelah menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib, mendamaikan manusia dengan Bapa, mendamaikan orang yang berdosa dengan Allah Bapa, maka dia kembali kepada Bapa, misinya selesai. Dan yang terakhir, yang ketiga, merpati yang ketiga itu gambaran daripada gereja Tuhan. Roh Kudus pada zaman gereja. Roh Kudus dicurahkan dan sampai sekarang masih ada di bumi saudara-saudara. Dia ada di tengah-tengah gerejanya. Dia bersemayam di dalam baitnya, gerejanya, tubuh Kristus. Dia juga ada di dalam kita. Rasul Paulus berkata, tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Kita bersyukur bukan? Roh Kudus menyertai kita. Amin. Haleluya. Oh, kita disertai dengan Roh Kudus saudara-saudara. Merpati surga itu menyertai kita. Dan dia tidak kembali, belum kembali. Dia menunggu sampai gereja nanti dibawa kepada kesempurnaan. Sampai gereja disingkirkan. Nanti dia baru kembali lagi setelah dia menyelesaikan tugasnya. Sekarang dia masih beserta dengan saudara dan saya. Dan yang ketiga, gambaran yang paling jelas kita baca itu di dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Waktu Tuhan Yesus dibaptis. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, ketika dia keluar dari air, dikatakan Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, hinggap di atasnya. Dan ada suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di sini kita melihat satu gambaran yang jelas. Roh Kudus itu turun ke atas Yesus. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Khusus Yesus. Hanya Yesus yang dikatakan Roh Kudus itu begitu jelas turun dari Bapa dan hinggap di atas Yesus. Mengapa? Coba kita baca. Yohanes 1 ayat 32 sampai ayat 34. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya. Yohanes ini Yohanes Pembaptis. Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Ayat yang berikutnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Sebelumnya Yohanes tidak mengenal. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, yaitu Allah Bapa, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan selanjutnya dikatakan, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Haleluya. Bukti yang nyata yang jelas. Roh Kudus hinggap turun dari Bapa. Dan Yohanes memberi kesaksian, dia inilah pembaptis Roh Kudus. Dia inilah anak Allah. Jadi bukan siapa-siapa. Kalau saudara minta baptisan Roh Kudus, saudara tidak datang kepada pendeta, saudara tidak datang kepada hamba Tuhan, tapi saudara harus datang kepada Yesus. Sebab dialah pembaptis Roh Kudus. Saya rasa 3 ayat ini begitu jelas menyatakan bahwa Roh Kudus itulah merpati sorga. Heavenly dove.
Kenapa kok dipakai lambang burung merpati? Apa yang menjadi kelebihan karakteristik dari burung ini? Kenapa Tuhan memakai burung merpati untuk melambangkan dirinya? Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya fokuskan kepada karakter-karakter yang kita lihat dalam burung ini. Pertama, burung merpati ini adalah seekor burung yang tulus. Dan itu bisa kita baca di dalam Injil Matius 10 ayat 16. Tuhan Yesus berkata apa? Kamu ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti burung merpati. Jadi jelas burung ini adalah seekor burung yang dikatakan burung yang tulus. Dari mana kita tahu kalau burung ini tulus? Salah satunya yang paling nyata jelas sekali, burung ini sangat setia kepada pasangannya. Makanya seringkali ada gambar burung merpati ya, berdua. Gambar lambang dari cinta yang sejati. Memang burung ini luar biasa, saudara. Makanya burung ini dibuat lomba, itu karena dia bisa mencari pasangannya. Dia akan kembali mencari pasangannya. Walaupun di luar pergi kemana-mana, dia tetap setia dan tetap akan pulang ke rumah. Amin. Jadilah seperti burung merpati yang tulus. Kalau Anda punya Roh Kudus, ingat Roh Kudus yang di dalam Anda ini Roh Kudus yang tulus. Burung ini dia akan selalu pulang kembali kepada pasangannya. Dia mengenal pasangannya. Tidak keliru tempat, tidak keliru kandang. Saya akan memberikan beberapa pengertian dari kata tulus yang dipakai di dalam Alkitab. Yang pertama, pengertian tulus adalah unmixed, artinya tidak bercampur, murni, pure, tidak ada tipu daya, tidak ada kekotoran, tidak campur dia, tidak mix. Ini Roh Kudus, saudara-saudara, murni dia, unmixed, tidak baik sama jahat campur, enggak. Dia benar-benar murni. Ya, sesuatu yang murni itu mahal harganya, saudara. Dan sesuatu yang murni itu dicari orang, bukan? Pengertian yang kedua adalah tulus itu artinya innocent atau artinya polos. Tidak berdosa. Innocent itu seperti anak-anak kecil. Makanya kalau kita lihat anak kecil, anak bayi itu senang ya. Kita lihat matanya itu seger. Karena apa? Matanya mata yang tidak berdosa. Sudah lihat anak bayi itu matanya jernih. Anak kecil itu tidak takut sekali. Karena dia memang innocent. Dan arti pengertian yang ketiga dari kata tulus adalah harmless. Tidak berbahaya. Dan kalau saudara baca di Alkitab King James, Matius 10 ayat 16 itu dipakai kata harmless. Hendaklah engkau harmless as a dove. Tidak berbahaya. Jadi orang yang tulus itu tidak berbahaya. Ya, saudara boleh bergaul dengan orang-orang demikian karena dia tidak berbahaya. Sebaliknya orang kalau tidak tulus itu berbahaya. Roh Kudus itu adalah roh yang tulus. Dan Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulus. Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Kiranya Roh Kudus menolong kita, membentuk kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tulus. Kasih kita tulus. Tidak mengandung campuran, tidak punya motivasi-motivasi yang lain. Inilah yang Tuhan cari. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 15, dipakai kata tulus di situ. Akeraios dalam bahasa Yunaninya. Dikatakan supaya kita di akhir zaman, di generasi yang jahat, di generasi yang bengkok ini, kita menjadi anak-anak Tuhan yang tulus. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan ingin anak-anak Tuhan bersinar sebagai bintang-bintang di tengah-tengah kegelapan. Lewat apa? Lewat kehidupan yang tulus, sikap hati yang tulus. Sifat merpati yang kedua, yaitu burung ini adalah burung yang lembut dan tenang karakternya. Dikatakan burung ini kelembutannya bisa dilihat dari sisi apa? Kalau sudah menetaskan telur, telur itu dierami bersama. Biasanya kan betina yang mengerami telur, yang membesarkan anak. Tapi khusus untuk burung ini, yang jantan juga ikut mengerami. Dan bukan itu saja, waktu anak itu mulai menetas dan mulai besar, itu bukan cuma yang betina yang ngasih makan, tapi yang jantan juga ngasih makan. Makanya tadi saya percaya, merpati yang kedua yang dilepas oleh Nabi Nuh, dia membawa daun zaitun, bukan untuk tanda untuk Nabi Nuh sebenarnya. Tapi dia ingat di rumah masih ada mama sayang anak. Dia bawa makanan untuk keluarganya. Sikapnya, sikap hati yang lembut. Dan orang yang dikuasai Roh Kudus, dia akan memiliki roh yang lemah lembut. Contoh yang paling jelas itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia berkata apa?
belajarlah kepadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Roh yang lemah lembut itu akan mendatangkan ketenangan. Apa lawan daripada roh yang lemah lembut? Adalah roh yang kasar, roh yang keras. Untuk masalah lemah lembut ini saya perlu menerangkan kepada saudara. Karena seringkali kita salah mengartikan. Kita artikan lemah lembut itu sopan. Dari luar, kita sering pengertian kita itu cuma melihat sisi luarnya saja. Ya memang itu juga salah satu bagian dari lemah lembut. Tapi sebenarnya bukan itu, saudara. Tapi yang paling penting itu rohnya sebenarnya. Makanya lemah lembut di sini punya pengertian sebagai berikut. Nah, coba perhatikan. Pengertian lembut di sini bicara tentang sikap hati kita yang dapat menerima segala perlakuan. Saya pakai kata perlakuan. Perlakuan ini seringkali konotasinya kan negatif. Karena memang perlakuan Allah terhadap dirinya dengan kerelaan hati dan tidak berbantah-bantah atau memberontak. Ini sebenarnya pengertian lemah lembut. Jadi dia bisa menerima apapun yang Tuhan lakukan kepada dirinya. Makanya saya pakai kata perlakuan karena tidak selalu baik, bukan? Kalau baik ya tentu kita, siapa yang tidak rela. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan kita, yang kita tidak senang, tapi itu memang God's dealings with us. Jadi Tuhan sedang beracara dengan kita. Bagaimana sekarang sikap kita? Kalau saudara orang yang lemah lembut, saudara tetap akan rela menerima. Tapi kalau saudara bukan orang yang lemah lembut, saudara akan berontak, berbantah-bantah. Makanya lemah lembut di sini itu bicara roh, saudara. Seperti Yesus, dia diapakan saja oleh Bapaknya, dia tidak memalingkan telinganya. Bahkan sampai tahap terakhir menghadapi salib, dia menyerah. Kalau memang itu kehendakmu Bapak, jadilah kehendakmu. So itu mari kita mohon Roh Kudus menjamah hati kita. Jangan sampai kita punya hati yang keras. Orang yang punya hati yang keras dia tidak akan bisa menerima firman dengan baik. Yakobus dikatakan terima firman itu dengan lemah lembut. Hikmat yang dari atas itu hikmat yang lahir dari kelemah lembutan dikatakan. Nah inilah roh daripada Roh Kudus itu. Karakter daripada Roh Kudus. Yaitu lemah lembut. Seperti karakter seekor burung merpati. Dan yang ketiga, karakter merpati yang melambangkan Roh Kudus adalah suka damai. Makanya merpati itu lambang perdamaian, bukan? Bukan cuma gereja, bukan cuma anak-anak Tuhan, orang Kristen tok. Orang yang non-Kristen juga memakai merpati sebagai lambang perdamaian. Mereka tahu sifat merpati. Damai, suka dengan damai. Roh Kudus adalah roh yang suka damai. Makanya anak Tuhan juga harus suka damai, bukan suka bertengkar. Diam dengan orang yang suka bertengkar itu tidak bisa kerasan, saudara. Dalam Amsal itu sampai 4 kali disebutkan bahwa istri yang suka bertengkar itu angel, diam bersama dengan dia. Amsal 21 ayat 9, Amsal 21 ayat 19, Amsal 25 ayat 24, Amsal 27 ayat 15, sampai 4 kali. Tapi saya berkata bukan cuma istri loh ya, suami juga loh. Suami yang suka marah-marah, itu anak saudara tidak akan kerasan di rumah. Jangan salahkan. Kalau sudah melihat anak-anak, loh kok jatuh kepada pergaulan gini, temannya begini, bergaul dengan teman-temannya, karena dia tidak kerasan di rumah. Kenapa tidak kerasan? Karena di rumah terus bertengkar terus suami istri. Piring terbang melayang di tengah-tengah keluarga. Bagaimana anak mau kerasan, saudara? Makanya ayo, jangan jadi anak Tuhan yang suka bertengkar, tapi jadilah anak Tuhan yang suka damai. Yang menghindari pertengkaran itu lebih baik daripada memulai seperti membuka jalan air, kata Amsal. Dan saya akan bacakan satu ayat yang luar biasa. Mazmur 37 ayat 37 berbunyi demikian. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Saudara mau melihat masa depan dalam rumah tangga saudara? Jadilah orang yang tulus, jujur, dan suka damai. Dan ini semua adalah karakter-karakter dari burung merpati. Karakter-karakter dari Roh Kudus. Di kitab Kidung Agung itu banyak sekali dipakai kata merpati di sana. Termasuk cukup banyak. Karena cuma berapa pasal itu ada 6 kali dipakai. Dan 4 kali berupa pujian mempelai pria kepada mempelai wanita. Engkau merpatiku, manisku, dindaku, matamu bagai merpati. Ya, sudah baca sendiri. Engkau merpatiku. Dan 2 kali dipakai untuk memuji mempelai pria. Mempelai wanita memuji mempelai pria. Juga memakai kata merpati. Memakai gambaran merpati, saudara. Ini sudah lihat sendiri ya. Kalau begitu apa artinya? Kita tahu Kidung Agung itu bukan sekedar cuma surat cinta ya.
Bahkan kadang-kadang ada hal yang agak kelihatan seperti vulgar. Tapi saudara harus tahu itu semua punya arti rohani yang mendalam. Dan itu sebenarnya gambaran Salomo dan Solamit ini. Gambaran adalah Yesus dengan gerejanya. Jadi kalau kita melihat di sini, mempelai pria memuji wanita, engkau merpatiku. Mempelai wanita memuji mempelai pria, engkau merpatiku. Kalau gitu apa artinya ini? Artinya kita dan Roh Kudus itu adalah sepasang merpati. Kita dan Roh Kudus itu adalah kekasih seperti sepasang merpati. Roh Kudus adalah merpati surga. Kita juga merpatinya Tuhan. Jadi kita dan Roh Kudus itu adalah pasangan merpati. So itu kita harus setia. Kalau Roh Kudus itu pasti setia kepada kita, saudara. Dan dikatakan burung merpati itu dia bisa menangis. Ada beberapa ayat ditulis. Suaranya itu seperti orang yang menangis. Dan menurut catatan ilmu pengetahuan, merpati itu menangis kalau dia ditinggal oleh pasangannya. Dia mengeluarkan suara seperti orang berkabung menangis. Kalau di dalam Alkitab dipakai kata redup, suaranya redup seperti merpati. Jadi merpati itu kalau ditinggal dengan pasangannya, dia rindu. Biarlah hati kita juga rindu senantiasa kepada Roh Kudus, saudara. Kita rindu supaya Roh Kudus dekat senantiasa. Kalau kita merasa jauh itu rasanya kita menangis, kita minta Roh Kudus senantiasa dekat dengan kita. Inilah yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Tuhan ingin dekat seperti merpati, dia ingin mencari pasangannya. Tapi biarlah kita juga ingin dekat dengan Tuhan. Gambar berikutnya ini merpati pos ya. Sekarang sudah tidak perlu, sekarang sudah zaman teknologi, sekarang luar biasa kemajuan zaman. Kalau zaman dulu, sekian ratus tahun yang lalu, merpati pos itu perannya luar biasa. Dan sudah menyelamatkan ribuan nyawa. Dan saudara, merpati pos itu dia luar biasanya apa? Dia bisa walaupun dia dibawa jauh, ratusan kilometer, bahkan ribuan kilometer. Dilepas dia bisa pulang kembali ke kandangnya. Ajaib bukan binatang ini? Kok bisa? Tidak ada binatang yang lain seperti ini. Ribuan kilometer, saudara lepas di situ. Dia akan cari sampai tiba di kandangnya. Makanya dia bisa membawa surat. Mengapa demikian? Yaitu karena tadi itu. Karena sifatnya yang tulus setia kepada pasangannya. Dia bisa mencari, dia bisa pulang kembali ke kandangnya. Dia bisa kembali lagi karena di situ ada kekasihnya yang menunggu. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan orang percaya. Biarlah kita seperti yang dikatakan kitab Yesaya. Dikatakan apa? Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya. Ini adalah nubuatan. Orang percaya ini kita ini seperti sedang melayang sekarang ini. Bersama-sama kita ke pintu kandang. Kandang itu bicara tentang gereja, tapi kandang juga bicara tentang tempat kita yang terakhir yang indah di surga. Kita sekarang sedang melayang. Walaupun jauh seperti tapi kita melayang terus lebih dekat. Karena apa? Karena di situ ada kekasih kita, saudara-saudara. Dan kita tidak melayang sendiri. Kita melayang bersama dengan Roh Kudus. Kita mau lebih dekat lagi. So itu mari kita izinkan Roh Kudus merpati surga itu senantiasa membawa kita terus lebih dekat kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.